Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ya, kita berjumpa kembali bersama-sama di channel kita Kang Toko TV ya. Ini Kang Toko dapat tamu dari berbagai macam daerah. Ini dari Kang Zainuri dari Tuban ya, Jawa Timur ya. Terus Kang Hafidin dari mana Kang? Brebes. Dari Brebes. Terus Kang Udin dari Ciamis. dari Ciamis. Alhamdulillah kita berjumpa, berkumpul di dalam suasana yang tentunya dengan rasa kegembiraan ya. Karena kita lama tidak berjumpa ya, walaupun hakikatnya dulu belum pernah berjumpa ya Kang ya. Iya. Pengalamannya waktu pertama kali punya niatan ke sini apa Kang yang menjadikan sebuah motivasi itu loh ya, bukan pengalaman ya, motivasinya apa Kang? Dari Kang Zainuri apa? Ya, motivasi saya terdorong ya, alhamdulillah, supaya ingin dekat kepada Sang Pencipta, menjadi orang yang bertauhid yang sepenuhnya itu. Kalau Kang Hafidin? Ya alhamdulillah, saya ada getaran hati itu ingin mencari benar-benar dekat dengan Tuhan. Yang bikin saya sampai ke sini dan saya semangat, alhamdulillah, tanpa halang apapun sampai di sini. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Kang Udin gimana Kang Udin? Asikin. Askin ya. Kok dari Ciamis nyampe ke sini itu gimana ceritanya? Ya kalau saya sih, kalau dibilang punya keruwetan tersendiri ya. Cuman saya meyakini bahwa keruwetan itu pun ada yang mengendalikan. Betul. Siapa yang mengendalikannya? Nah di sini saya punya jawaban bahwa saya harus ketemu dengan penuntun saya gitu, yang mengarahkan kepada sang sejati itu. Nah, cuman kan nggak tahu ya, saya ketemu Kang Togo gitu. Ya. Gimana Kang tadi tentang keruwetan, lanjut Kang. Iya, tentang keruwetan itu kan saya meyakini bahwa keruwetan itu sendiri pun ada yang mengendalikan. Siapa sang mengendalinya? Itu ya, saya punya jawaban tersendiri bahwa saya ini harus memperjalankan jiwa, cuman harus kepada yang ahlinya gitu. Ya, betul ya. Ya, alhamdulillah pertemuan kita ini semoga menjadi awal suatu perjalanan ketika kita sampai mencapai makomat demi makomat pencarian jati diri nanti dengan arahan bimbingan oleh mursyid di Jogja yaitu Gus Robek ya, kalau di Cirebon itu Kiai Agus Santosa ya. Jadi hidup ini adalah pencarian jati diri ya Kang ya. Nah, jadi kemarin kan saya sudah membahas tentang pencarian jati diri yang ke berapa kemarin? Kelima ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pencarian jati diri yang keenam ya. Jadi pengetahuan tentang kelangitan dari alamul ahadiyah, alamul wahdah, alamul wahidiyah, alamul arwah, alamul misal, alamul asyam, dan alamul wujud. Itu bahasa asing ya. Ya, ini bahasa asing karena bahasa seperti ini hanya bisa diajarkan oleh guru musik. Nah, seperti itu ya. Kalau kita orang awam mungkin bahasanya kan bahasa yang aneh gitu ya Kang ya. Itu apa maksudnya itu ya Kang? Kang Sikin tahu itu mana-mananya itu? Enggak tahu. Nah, kalau Kang Hadidin kayaknya tahu nih, ada pengalamannya. Ya tahu, cuman nggak bisa Ucapkannya. Ya. Kalau Kang Zainuri? Ya kalau seperti Mas Hafidin ini tahu, alhamdulillah kan mengungkapkan susah. Iya. Jadi tentang alam-alam tadi yang saya sebutkan tadi itu ada suatu pelajaran-pelajaran yang nantinya akan diberikan oleh sang mursyid
yaitu yang berhak untuk membedar semua ini. Jadi kita di sini saya hanya memberi kisi-kisinya saja, bahwa pelajarannya di sini yang macam-macam kayak gini gitu ya, ya kan? Tentang penjatian diri itu tadi ya. Nah, kenapa kita dituntut harus meresapi betul-betul agar saat nanti ketika kita disihkan Allah untuk kembali, kita sudah tidak kebingungan dan tertata diri di mana ini dan alam apa ini gitu ya. Jadi kita tidak bingung ketika nanti kita kembali pada Tuhannya Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah mempelajari tentang ilmu-ilmu ini, kita tidak akan bingung. Jadi setelah kematian jasad, roh kita kan keluar kan, ya. Nah, kembali ke asal. Kalau kita sudah mengetahui, kita sudah belajar tentang makomat-makomatnya, tentunya kita akan mencapai puncak-puncak jalan kesempurnaan sampai kepada Allah kan gitu ya. Dan ini perlu dengan laku-laku kerohanian, spiritual kerohanian ya. Jadi kita ini pelaku spiritual tapi berbentuk rohani ya. Nah, kalau panjenengan semua lihat channel saya kan saya suka terkenalnya spiritual Jawa ya. Karena saya berasal dari Jawa. Sampai juga Jawa, ya. Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, semuanya Jawa kan gitu. Alhamdulillah, ya kan? Seimbang jadinya kan. Jadi kita harus belajar tahap demi tahap untuk pengetahuan ini ya Kang ya. Dan ini saya hanya memberi kisi-kisinya saja untuk penerangan lengkap, nanti bisa bertemu guru mursyid kan gitu kan. Seperti yang diterangkan di Al-Quran ya Kang, surat Nuh ayat 15 ya, yang berbunyi secara latinnya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat kan gitu ya kan. Nah itu kan, jadi sebetulnya kita itu dulu adalah berbentuk roh di langit yang ke-7. Nah sekarang ini kita sedang tinggal di langit yang ke-1 kan gitu ya kan ya. Dan nanti kita akan kembali naik ke Sidratul Muntaha, naik ke asal mula, seperti yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kenapa sebagai orang awam kita berpikir konsepnya ke sana? Ya memang seperti itu jalan kesempurnaan. Kalau orang umum yang masih awam, yang belum pernah belajar tentang ilmu seperti ini, itu ya mati ya sudah, matilah kan gitu ya. Jadi yang penting saya bekerja, saya mencukupi kebutuhan anak istri, mau beli apa-apa keturutan, itu kan pikirannya kan gitu ya kan ya. Jadi tiap hari yang penting kita sudah melakukan sholat 5 waktu dan sunah-sunahnya, kita sudah menjalankan secara syariatnya, itu kan sudah dianggap cukup. Padahal ada jalan-jalan spiritual yang nantinya akan membimbing kita ke sebuah jalan kesempurnaan. Betul kan? Nah, soalnya gini ya kan, banyak sekali orang-orang yang kembali dalam keadaan kegelisahan, kegalauan. Saya banyak menemui kan, beliau di dalam ibadahnya luar biasa, sholatnya 5 waktu tanpa putus, amaliyahnya dengan tetangga baik, dengan lingkungan, amal zakatnya dan sebagainya, semuanya bagus, seolah-olah nggak ada kekurangan kan. Tapi ketika beliau meninggal, saya pernah menyaksikan sendiri kesusahan, nyampe apa ya, kalau orang Jawa mengatakan ngorok itu, kalau bahasa sana apa kan, ngorok itu ya, menegur ya, menegur. Dan saya berpikir, bapak ini sholatnya rajin, jamaah di masjid, suka mengaji, suka berzakat, bahkan sudah naik haji. Kenapa beliau meninggalnya sangat susah? Saya mulai berpikir, ada apa ini yang kurangan gitu ya. Nah itu setelah saya bertemu dengan guru mursyid, ternyata tidak cukup dengan amaliyah yang dijalankan di syariat itu tadi. Dohir saja. Karena ibadahnya baru dohir, belum nyampe ke tingkat rasa. Akhirnya beliau ketika meninggal masih teringat harta bendanya,
teringat anak istrinya, teringat cucunya, kan gitu ya Kang. Sifat dunianya masih Sifat di bawah. dunianya masih melekat karena belum diajarkan tentang bagaimana baca ikhlas. rohani. Nah, kalau bahasa umumnya belum ikhlas gitu ya Kang ya, seperti itu. Nah, ada pertanyaan kan? Mana ada pertanyaan nggak Kang? Kamu bertanya. Kang Asik, Kang Abidin? Kenapa ya kalau tadi Kang Tokur Ambil nanti dulu. Lanjut pertanyaannya nggak apa-apa. berarti saya kalau meninggal masih berpikir tentang dunia itu kenapa ya? Ya karena kelekatan kan. Karena setiap hari yang kita hadapi seperti itu. Kita bangun tidur sudah memikirkan bagaimana caranya kita untuk bekerja, mendapatkan sebuah penghasilan untuk hidup sehari-hari, untuk urusan dunia terus. Bahkan nyampe tidur pun kita berpikir besok planningnya mau apa lagi, kan gitu kan? Iya sudah. Nah, jadi kita ibadahnya cuma sekedar menggugurkan kewajiban, Ya. tapi tidak mengerti, tidak memahami antara dohir dan batin. Iya. Karena batin ya. Nah, karena Tuhan itu awal dan akhir. Tuhan itu adalah dohir dan batin. Jadi tidak cukup kita melakukan sebuah ritual di dalam kita belajar keagamaan ini hanya secara lahiriah saja. Iya. Makanya kita tidak tahu kalau bahwa itu menjadi hijab sebuah kemelekatan yang gitu kan. Seperti itu kurang lebih kan. Ada lagi pertanyaannya? Terus gini Kang, seumpamanya di alam kubur itu yang menanggung jawaban amal dan perbuatannya di dunia itu ruhnya apa jiwanya? Kalau di alam kubur, Alam. ya. Ini saya coba untuk menjawab. Nanti kalau untuk yang membenarkan menurut saja kan ya. Iya. Karena saya juga masih belajar ya. Iya. Pertanggungjawaban itu nanti disandang oleh jiwa. Jiwa. Karena ruh itu hakikatnya suci. Ruh itu masuk di dalam raga itu berbentuk sesuatu yang suci, bertempat dengan kesuciannya. Kembali pun nanti akan kembali ke kesuciannya. Nah, maka di sini ada yang namanya ruh idofi, ruh yang pertama disihkan, ditiupkan di dalam raga kita. Masuknya ruh di dalam badan kita disebut nyawa. Iya. Nah, pengikatnya nyawa adalah nafas. Keluarnya nanti kalau nafas keluar dari jasad disebut apa? Lupus. Nufus. Nah, gitu ya, seperti itu. Jadi memang ini pelajaran tentang bagaimana laku kita untuk mencapai tingkatan makomat kesempurnaan. Karena tujuan titik akhir kita setelah kita di dunia ini, jadi gini kan, kita harus menyadari betul-betul kenapa kita diciptakan di dunia, kenapa kita harus terlahir ke dunia, untuk apa, kan gitu. Kan sudah jelas kita diciptakan, disihkan di dunia tidak lain tidak bukan untuk beribadah, untuk melakukan penyembahan pada Tuhannya. Di samping itu punya tugas yang mulia. Tugas mulianya itu menjadi khalifah. Paling enggak ya jadi khalifah untuk keluarganya sendiri, untuk kerabatnya, lingkungannya. Syukur-syukur bisa untuk semuanya, kan gitu ya Kang. Nah, terkadang kita lupa dengan tugas kita ini ya Kang ya. Terkadang kita dengan kesibukan bekerja, impitan ekonomi, banyaknya ujian dalam hidup ya. Seperti Kang Asikin, ujiannya ditinggal istri, ditinggal anak, itu kan terkadang menjadi sebuah beban moral bagi Kang Asikin ya kan. Ya kan? Nah, ini nggak niat mengulit ya kan, kita ngobrol ya gitu. Tapi nanti kalau kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu itu adalah miliknya, dengan tidak adanya kemelekatan atau sebuah sesuatu yang mengikat jiwa kita, nanti bisa kita lepaskan, nanti akan semuanya diatur oleh Tuhan, kan gitu. Karena apa? Semuanya titipan ya Kang ya. Nah, kalau Allah mengambil, ya kita serahkan, kita kembalikan. Karena banyak kasus-kasus
hidup ini terbebani urusannya macam-macam ya Kang ya, urusan hutang karena ekonomi, urusan perpisahan rumah tangga karena tidak sejalan, tidak sepemikiran, tidak satu rasa, kan gitu. Terkadang aja dengan keluarga satu darah juga mengalami perpecahan kan gitu ya Kang ya. Jadi begitu ya Kang, terkadang dengan satu darah pun kita terjadi perpecahan ya. Karena memang ini adalah sir-sir rahasia yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertemu ngaji bersama, itu nanti kita akan tahu mana galur, mana jalur, dan itu nanti akan dibedah oleh sang mursyid, sang guru ya. Makanya mumpung kita masih diberi umur, marilah kita belajar sama-sama ya Kang ya. Nanti bagaimana kita mengenal yang namanya ilmu-ilmu tentang kelangitan itu tadi ya Kang. Apa yang dinamakan alamul ahadiyah, apa yang dinamakan alamul wahdah, apa yang dinamakan alamul wahidiyah, apa yang dinamakan dengan alamul arwah, alamul misal, alamul azam, dan alamul wujud. Nanti sang guru mursyid yang akan memberitahu, gitu ya Kang. Nah, saya kira sekian dulu ya Kang. Kalau nanti kita membahas permasalahan yang konteksnya sifatnya manusia hidup kan punya masalah ya Kang ya. Nanti nggak selesai-selesai ya. Nanti bisa dilanjut. Sowan di tempatnya Gus Rupek ya Kang ya. Sekian dulu Lur kajian kita kali ini. Semoga mendatangkan kemanfaatan khususnya bagi kita semua, umumnya bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.